Sebelum saya lanjutkan, saya akan terlebih dahulu bahas apa itu full wave dan apa itu full DC. Jadi sepeda motor yang menggunakan lampu LED dengan outputnya DC itu belum tentu sudah full wave, bisa saja ia masih menggunakan full DC. Nah, yang pertama full DC. Jadi untuk full DC ini kiproknya bisa saja masih menggunakan kiprok standar dari sepeda motor bawaannya, yaitu Karisma ya. Hanya di sini kita hanya merubah jalur output atau output dari kiprok yang menuju ke lampu. Jadi ininya juga masih standar, tidak ada ubahan untuk spoolnya. Kemudian di kiprok ada 4 kabel, itu yang kabel warna kuning itu diputus, kemudian disambungkan dengan kabel hitam atau positif di kunci kontak untuk menambah arus pengisian pada aki. Sedangkan untuk lampu-lampunya, karena kita menghendaki arus DC agar bisa dipasang lampu LED, maka kita menggunakan jalur pada positif aki. Kita bisa membuat rangkaian seri di positif aki ya, atau dari output kiprok yang menuju ke aki, kemudian kita hubungan lagi 2 buah kabel, satu ke lampu dan satu ke kunci kontak. Ini sudah full DC, sepeda motornya sudah aman dipasangi lampu LED tanpa merubah kiprok dan tanpa merubah spoolnya. Nah, ini untuk skema dari full DC. Kemudian skema full wave seperti apa? Nah, ini skema full wave itu terlihat perbedaannya, terutama pada kiproknya. Nah, karena untuk full wave ini sudah pasti full DC, artinya kiproknya yang digunakan adalah kiprok yang mendukung kelistrikan full DC, yaitu salah satunya kiprok tiger. Ini ada 4 jalur, saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang soket pada kabel pertama ini dia terhubung dengan positif baterai. Kemudian yang nomor 2 ini output kunci kontak dan input headlamp. Kemudian yang ketiga masa, kelima itu ada dari output dari spool, kemudian yang keempat juga output dari spool. Nah, di sini perbedaan yang kedua adalah pada spoolnya. Spoolnya ini sudah dimodifikasi, bisa juga menggunakan spool ulang ya, di tukang dinamo. Langsung bilang saja untuk full wave, nanti disepulkan ulang. Nanti akan ada 3 kabel ya outputnya. Yang merah ini akan menuju ke nomor 4 sini ya, kemudian yang putih nanti menuju ke nomor 5 yang di bawah ini. Kemudian yang kabel hijau ground ini nanti dihubungkan dengan jalur yang ground di kiprok untuk penguatan massa pada spoolnya ini. Kemudian yang ini yang perlu di garis bawah nomor 2 ini. Nah, inilah perbedaan tadi antara full wave dengan full DC. Jika pada full DC itu untuk
kunci kontak dan lampu untuk kita memotong jalur pada pos aki. Sedangkan untuk kick-off trigger ini yang sudah mendukung full wave dan sudah pasti full DC, dia ada soket tersendiri dimana ada jalur sendiri ya, dimana jalur tersebut memang ditujukan untuk input lampu dan output kunci kontak. Nah, ini sudah full DC. Jadi seperti itu perbedaan antara full wave dengan full DC. Nah, gimana prakteknya? Kita langsung saja. Oke, langsung saja kita bahas untuk skema full wave. Yang perlu kita ubah dari kelistrikan half wave menjadi full wave itu adalah dengan mengubah jalur pada ini ya, dengan mengubah jalur pada spool ini ya. Ini sudah saya lepas dari motornya. Cara melepasnya gampang, menggunakan kunci T8 saja. Buka rumah spoolnya, kemudian lepas spoolnya dari dudukannya. Nah, ini sudah saya rubah. Untuk cara merubahnya, ini untuk kabel aslinya ini kan ada di Karisma. Ini yang merah diabaikan dulu ya. Ini kan ada 3 kabel ya di Karisma itu. Yang ini nanti dia sendiri ya. Kemudian yang di soket itu ada 2 kabel, hijau dan putih. Putih ini adalah input menuju ke spoolnya, sedangkan yang hijau ini adalah groundnya. Nah, yang kita ubah itu nanti ada di ground dari spool ini. Jadi kita cari jalur di kabel yang inputnya ini putih ini. Kalau kita perhatikan, dia akan terhubung di ini ya, kabel putih ya, kelihatan kan, ini putih, ini hijau. Ini yang putih ini dia di sini ada baut ya, kemudian dia masuk ke sini. Ini kan bautnya tadi yang yang kabel putih. Nah, di sini ya jalurnya. Nah, yang akan kita ubah itu yang ini putih ini tadi kita biarkan saja. Jadi yang kita ubah yang satunya ini ada 3 ya, ini kosong. Ini yang isi ini ada 2. Ini yang tadi yang inputnya kabel putih ini kita biarkan. Nah, yang kita ubah, kita putus nanti yang ada di sini. Atau cara yang kedua, kita cari kabel warna hijau yang dari soket ini hijau, dia jalurnya ini ya, ini kan warna hijau. Nah, ini kemudian hitung 4 angker dari solderan kabel warna hijau ini. 1, 2, 3, 4. Ketemunya ini. Jadi ada 2 cara, pokoknya bukan yang jalur input yang kabel putih, bukan, tapi yang ini ya. Nah, nanti di sini ada kawat tembaga ya, ini tersolder di sini. Itu ada 2 ini. Itu yang kita putus, yang ini, yang kabelnya ini, tembaganya ini kita putus, kemudian kita solder, kita sambungkan dengan kabel yang baru. Ini saya menggunakan kabel warna merah karena adanya yang warna merah, yang warna yang lain kecil-kecil kabelnya. Ini kemudian setelah disolder, kita bungkus pakai heatsink atau isolasi bakar.
agar dia rapat ya, jadi ketika terkena kotoran ataupun oli dia tidak akan terkelupas. Setelah dibakar dengan solasi bakar tadi, kita rapikan jalurnya, kemudian kita masukkan ke jadikan satu ya. Di sini jalurnya, kemudian kita lubangi karetnya ini, karet dudukan di rumah spoolnya, kemudian kita keluarkan di sini. Nah, sampai tahap ini kita harus cek jalurnya ini benar atau tidak. Nah, untuk ngecek kita menggunakan multimeter ya. Ini kita tes dulu. Oke, pada selektornya taruh di ohm ya, untuk cek arus, untuk cek tahanan, maaf. Selanjutnya yang kita cek ini antara kabel yang kita pasang, kabel baru, kita hubungkan dengan input dari spool. Ini harus connect ya. Nah, ini ya, 0, artinya ada hubungan antara ini yang kabel baru ini tadi dengan input dari coil. Kemudian antara kabel baru ini dengan massa ini tidak boleh terhubung. Nah, kabel yang warna hijau ya, massa ini menunjukkan angka 1, tidak ada hubungan. Oke, jalurnya sudah benar. Selanjutnya kita tinggal pasang spool ini ada 3 kabel ya, kabel baru tadi, kemudian kabel putih ini input, kemudian yang hijau ini massa. Ini yang massa ini nanti tidak kita pasang. Selanjutnya kita ambil nih kiprok atau regulator Honda Tiger. Ini juga sekalian saya beli dengan soketnya. Kita pasang dulu soketnya. Nah, ini ada di Honda Tiger itu ada 5 kabel ya. Ini yang 2 bawah, ini yang 3 atas. Apa saja kabel-kabelnya? Pertama ini mungkin warnanya beda-beda ya, jadi alangkah baiknya tidak menghafal warna kabel, karena mungkin ketika beli soket warnanya nanti akan berbeda-beda. Yang kabel hijau ini ya, di sebelah ini atasnya ini ya, pedomannya bagian atas yang pojok kiri bawah ini, yang kabel hijau ini, dia nanti terhubung dengan input dari coil, input dari spool. Maaf, ini warna putih nanti ya, yang kabel warna putih dari spool. Kemudian yang satunya yang kabel warna merah ini nanti terhubung dengan kabel baru yang baru kita pasang tadi. Nah, terus yang kabel hijaunya ini biarkan saja. Ada yang memang diputus, tapi yang ini saya pasang, nanti saya rapikan lagi. Nah, itu ya, satu yang hijau ini menuju ke input dari spool, kemudian yang merah ini menuju ke kabel baru yang kita pasang tadi, kemudian yang kuning ini menuju ke positif baterai, yang putih yang tengah dia menuju ke output kunci kontak ya. Jadi nanti ini bisa dirangkai paralel ya. Yang kuning ini nanti bisa juga dimasukkan ke input dari kunci kontak, sedangkan yang ini output kunci kontak.
Kemudian yang hitam ini kabel massa atau ground, tinggal tempelkan di bodi, di rangka ya, atau di negatif baterai. Oke, itu penjelasan untuk jalurnya di regulator atau di kiprok. Nah, selanjutnya kita rapikan dulu ini. Nanti ini saya beli soket, sebenarnya cukup soket 2 kaki ya, tapi adanya 3 kaki ini ya, tetap saya pakai. Ini nanti saya yang 3 kabel ini saya pasang di sini di soket 3 kaki, kemudian yang 3 ini nanti untuk menghubungkan yang 2 kabel di bawah ini. Jadi ada 1 kabel nanti yang akan saya cabut, jadi kita hanya butuh dua soket. Kenapa kok nggak pakai soket yang bawahnya ini? Karena sudah rusak ya, yang yang jantanya ini kan, yang betinanya ini kayak hewan aja ya. Jadi soketnya ini sudah rusak, sekalian ganti. Jadi saran saya langsung beli yang soket 2 kabel, jangan yang 3 kabel. Oke, nanti kita lanjutkan videonya setelah proses pemasangan di sepeda motor. Nah, jadi ini soketnya kiprok atau regulator aslinya ya, dari Karisma saya lepas, kemudian kabelnya saya potong ya. Yang hijau ini ada 4 kabel di soketnya kiprok asli Karisma. Hijau ini massa, kemudian merah ini ke aki, kuning ini ke beban, yang putih ini menuju ke spool. Oke, ini Karisma yang sudah saya upgrade full LED. Untuk regulatornya atau kiproknya menggunakan milik Tiger, kemudian spoolnya sudah saya ganti full wave di spool ulang. Ini ada voltmeter dan juga jam untuk memonitor tegangan aki ya. Ini tegangan akinya emang sudah rendah, drop, jadi perlu saya cas lagi. Nah, untuk bagian belakang, ketika lampu dinyalakan ya, lampu kota nyala, nah ini, kemudian lampu remnya, ya, ini sudah LED ya. Ini gampang banget buatnya, sudah saya posting di postingan sebelumnya. Di bagian depan saya menggunakan lampu senja warna biru. Kemudian untuk lampu kepalanya saya gunakan LED ini ya, LED warna putih. Nah, itu ya lampu kepala LED nya. Kemudian untuk lampu sen juga saya gunakan lampu LED kanan kiri, depan belakang semuanya, termasuk juga relaynya juga saya ganti yang relay untuk LED yang bisa di setel kecepatannya. Oke, coba kita nyalakan. Nah, kondisi nyala, tegangan akinya kalau di gas antara 3
13 ya sampai 14 mentok itu kalau kecepatan tinggi. Nah, tidak melebihi 14. Ini pengisiannya standar ya, dengan full wave. Bisa membantu baterai untuk suplai kelistrikannya. Padan.